Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fisfakir Fasa, NIM 202101010016. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan perilaku dan sosial kognitif. Di sini saya akan menjelaskan 4 poin. Untuk poin yang pertama adalah apa itu belajar. Belajar adalah fokus utama psikologi pendidikan. Ketika orang-orang ditanya untuk apa sekolah itu, jawaban yang umum adalah untuk membantu anak-anak belajar. Dengan demikian, pembelajaran dapat didefinisikan sebagai pengaruh yang relatif permanen pada perilaku, pengetahuan, dan keterampilan berpikir yang muncul melalui pengalaman. Tidak semua yang kita tahu dapat dipelajari. Kita mewarisi beberapa kemampuan itu bawaan, bukan terpelajar. Misalnya, kita tidak perlu diajari menelan, mengepakkan sayap dengan suara keras, atau berkedip saat ada benda yang terlalu dekat dengan mata. Untuk poin yang kedua, pendekatan perilaku untuk belajar. Behaviorisme adalah pandangan bahwa perilaku harus dijelaskan oleh pengalaman yang dapat diamati, bukan oleh proses mental. Untuk behavioris, tingkah laku adalah segala sesuatu yang kita lakukan, baik verbal maupun non-verbal, yang dapat dilihat atau didengar secara langsung. Contohnya, seorang anak membuat poster, seorang guru menjelaskan sesuatu kepada seorang anak, seorang siswa memilih siswa lain, dan seterusnya. Proses mental yang didefinisikan oleh psikolog sebagai pikiran, perasaan, dan motif yang kita masing-masing alami tetapi tidak dapat diamati oleh orang lain. Proses mental meliputi anak pemikiran cara membuat poster terbaik, guru merasa senang dengan usaha anak, dan motivasi batin anak untuk mengontrol perilaku mereka. Bagi para behavioris, pikiran, perasaan, dan motivasi bukan merupakan materi pelajaran yang sesuai untuk ilmu perilaku karena mereka tidak dapat diamati secara langsung. Untuk poin yang ketiga, analisis perilaku terapan dalam pendidikan. Analisis perilaku terapan melibatkan penerapan prinsip-prinsip yang mengkondisikan operan untuk mengubah perilaku manusia. Penggunaan analisis perilaku terapan sangat penting dalam pendidikan, meningkatkan perilaku yang diinginkan dan menurunkan perilaku yang tidak diinginkan. Alberto and Rothman 2009, Rolf 2010. 6. Strategi pengkondisian operan dapat digunakan untuk meningkatkan perilaku yang diinginkan anak. Pilih penguat yang efektif, buat penguat tergantung dan tepat waktu, pilih jadwal penguatan yang terbaik, pertimbangkan pembuatan kontrak, gunakan penguatan negatif secara efektif, dan gunakan petunjuk dan pembentukan. Menurunkan perilaku yang tidak diinginkan. Analisis perilaku terapan Paul Alberto and Rothman 2009 merekomendasikan penggunaan langkah-langkah ini dalam urutan ini. 1. Digunakan penguatan erential. 2. Hentikan penguatan extinction. 3. Menghilangkan rangsangan yang diinginkan. 4. Hadirkan stimuli aversif atau hukuman. Untuk poin yang keempat, pendekatan kognitif sosial untuk belajar. Karena pemikiran siswa mempengaruhi perilaku dan pembelajaran mereka, sejumlah pendekatan kognitif untuk belajar telah diusulkan. Pada bagian ini kita akan mengeksplorasi beberapa pendekatan kognitif sosial. Dimulai dengan teori kognitif sosial. Teori ini berkembang dari teori perilaku tetapi menjadi semakin kognitif. Spengler and Goffman 2010. Sekian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.